Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 6 ayat yang ke-24 dan ke-25. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan khawatir. Di dalam bagian ini saudara, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang hal kekhawatiran. Bagaimana dalam hidup ini agar murid-muridnya jangan khawatir tentang hidup mereka. Di sini Yesus memberikan dua alasan. Yang pertama, pandanglah burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi diberi makan oleh Bapamu. Kalau burung yang tidak berharga, orang-orang Yahudi mengerti bahwa burung pipit atau burung adalah hal atau benda yang tidak berharga. Dan kalau binatang yang tidak berharga seperti burung saja dipelihara oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia, kita sebagai umat Allah. Lalu Yesus memberikan alasan yang kedua, karena kekhawatiran tidak ada gunanya. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Lalu saudara-saudara, apakah memang kita tidak boleh khawatir? Bukankah ada kekhawatiran yang bersifat positif? Misalnya ketika ada seorang gadis yang belum menikah dan dia mencari pasangan hidupnya, dia berhati-hati karena takut salah pilih dan akan menyebabkan dia menderita ketika sesudah menikah. Bukankah ini adalah kekhawatiran juga? Tetapi bukankah ini adalah sebuah kekhawatiran yang positif? Dan saudara-saudara, kekhawatiran sebenarnya sudah menjadi sebuah hal yang integral dalam kehidupan manusia. Apakah memang hanya kita saja yang khawatir, ataukah tokoh-tokoh Alkitab juga ada yang khawatir? Kita bisa lihat di dalam Perjanjian Lama, ketika Alkitab mengisahkan satu hari ketika terjadi kelaparan yang sangat besar, Abraham lalu mengungsi ke Mesir. Sebelum sampai di Mesir, dia berkata kepada Sarah istrinya, jikalau nanti sampai di Mesir, ada yang mengatakan kepada engkau, apakah aku adalah suamimu? Engkau harus berkata bahwa aku adalah saudaramu. Saudara-saudara, lihat, Bapak orang beriman, Bapak orang percaya tidak mengakui status perkawinannya hanya karena kekhawatiran. Lalu saudara-saudara, kita loncat ke Perjanjian Baru. Murid-murid mereka berunding, lalu mereka mengutus seorang juru bicara yaitu Petrus, lalu datang kepada Yesus Kristus dan berkata, Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa yang akan kami dapat? Berarti saudara, di sini murid-murid mereka khawatir dengan masa depan mereka, bukan? Mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan orang tua mereka, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Apa yang akan mereka dapatkan? Bagaimana masa depan? Berarti saudara-saudara, kekhawatiran ini adalah sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia. Kekhawatiran adalah sesuatu yang integral dalam kehidupan manusia. Lalu apa yang Yesus maksudkan dengan kekhawatiran? Saudara, di dalam bahasa asli, kata khawatir yang digunakan oleh Yesus menggunakan kata merim nao, dan itu berarti pikiran yang terbagi. Apa maksud Yesus? Ayat yang ke-24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya saudara, orang-orang yang beribadah, murid-murid yang mengikuti Yesus, tapi pikiran mereka masih kepada Mammon. Mammon bisa berarti uang atau bisa berarti harta. Berarti untuk orang-orang yang sambil beribadah, sambil mengikuti Yesus, tapi pikiran mereka kepada harta mereka, kepada uang mereka, kepada harta benda mereka. Orang-orang seperti inilah Yesus mengatakan, jangan khawatir. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang, tidak ada orang yang tidak membutuhkan harta. Namun hati kita tidak boleh melekat pada harta itu. Kita harus mengikut Tuhan, dan benar-benar hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Maka semua yang kita khawatirkan itu akan ditambahkan kepada kita. Tentu ini bukan berarti segala sesuatu ditambahkan kepada kita. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Tuhan akan memberikan kepada kita, mencukupkan kepada kita seperti konteks dari ayat ini, yaitu makan, minum, dan pakai. Lalu saudara-saudara,
sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bagaimana seharusnya kita? Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum. Tetapi hiduplah seritem dengan firman Tuhan, hiduplah senada dengan kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, biarlah dengan firman pagi hari ini bisa memberikan kepada kita pelajaran, mengajarkan kepada kita agar kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Kita bukan hanya menjadi good listener, tapi menjadi good doers. Tuhan memberkati kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari satu pengajaran Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Biar dalam hidup ini kami tidak mengkhawatirkan apapun, dan kami benar-benar Yesus Kristus menjadi Raja dalam hati kami, dan kami tidak memikirkan hal lain. Dan kami percaya bahwa ketika kami hidup senada dan seritem dengan kehendak Tuhan, semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya tetap mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.